Ibu, kita mau mempersiapkan hati kita masing-masing, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Bagus. Luar biasa, Yesus benar-benar dahsyat. Amin. Semalaman hujan sampai dengan pagi hari masih deras. Puji Tuhan, tidak kehujanan yang dari Merapi. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari setiap kita mempersiapkan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah setiap hari Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami boleh datang menyembah Engkau, memuji Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat yang kami sembah. Ditinggikan Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Nama-Mu harum. Bapa Kekal mulia.
lembah kelam, melewati masalah hidup kami Tuhan, melewati segala persoalan kami Tuhan. Kami tenang bersama Engkau Tuhan, kami aman bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan perkara yang besar bersama Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang berikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik. Biar nama-Mu kami agungkan di tempat ini Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, berkah selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Tetap masih kuat berdiri, amin. Kita mau angkat satu pujian bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
ada Kristus bersama kita di dalam hati kita, kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Siap tinggal di dalam firman kebenaran Kau. Terima kasih Bapak. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Barang baru ya, mainan baru. Ya, salam Bapak Ibu. Halo. Ya, kita memasuki bulan Desember ya. Selamat Hari Natal. Karena pada waktu itu saya berpikir dulu kecil Natal tanggal 25. Tapi di TikTok sudah rame bulan Desember memasuki Natal. Lagu-lagu Natal sudah diperdengarkan. Yang punya pohon Natal sudah dipasang gitu ya.
yang belum juga nggak apa-apa gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memasuki bulan baru, bulan terakhir di 2021. Kita melewati 2 tahun ya, 2 tahun masa pandemi luar biasa dan disertai diberkati oleh Tuhan. Ya, kita akan masuki bulan Natal ini ya. Tema Natal ini berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita juga siapkan kado Natal untuk orang-orang yang kita kasihi ya, yang di luar sana. Sesuatu sangat luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, 4 bulan terakhir kita belajar tentang damai sejahtera, belajar tentang bersyukur dan berpengharapan. Lalu kemarin kita belajar tentang kekudusan dan kebenaran. Ya, boleh dibuka Mas Tegar. Kita akan belajar yang terakhir, sinar yang keluar dari bait Allah itu. Ya, kasih dan pengampunan. Muncul? Ya, oke. Kita akan belajar tentang kasih dan pengampunan. Ketika kita masuk Desember, kita akan selalu mengingat, selalu merenungkan lebih dalam lagi tentang kasih Tuhan. Ya, lanjut, Yohanes 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Ini ayat yang luar biasa. Ya, bisa buka, bisa ngelihat di layar ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ini harus benar-benar ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Karena begitu besar kasih Allah. Apa yang besar? Kasih Allah. Lalu dikatakan ini akan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini saya dulu agak sedikit protes. Saya ini orang-orang yang agak kritis ya. Kenapa harusnya kasih Allah kepada manusia? Dikatakan akan dunia ini. Ini buat satu deskripsi, satu penggambaran yang kita mau lihat, imani bahwa kasih Allah itu begitu besar, itu sebesar apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Nah kita ini besar ini bingung ya. Dikasih berkat 2 juta besar, kecil nggak taunya bagi orang yang biasa dapat miliaran gitu kan. Sultan kalau di YouTube kan istilahnya. Jadi besarnya sebesar apa? Begitu besar kasih Allah akan sebesar apa dunia ini? Lebih besar dari dunia ini. Kemarin di Komsel juga di bagian sebenarnya nggak layak kita ini. Orang yang tidak kudus, lalu Allah yang kudus datang mengambil kita, memilih, mengambil kita, menyucikan, menguduskan kita, lalu melayakkan kita menjadi anaknya. Luar biasa. Yang kita mau belajar tentang kasih dan pengampunan yang luar biasa. Yang pertama, ya lanjut, kasih adalah pengorbanan. Kasih adalah pengorbanan. Bapak Saudara, jadi berkorban tanpa kasih bisa. Tetapi orang yang punya kasih pasti berkorban. Saya mau bagikan ada sebuah cerita unik waktu dulu. Ini dulu zamannya hamba-hamba Tuhan belum punya apa-apa, hamba-hamba Tuhan di desa, di kota gitu ya. Di desa lah katakan, di daerah punya HP, lalu ada yang nggak punya motor, lalu punya motor. Ya, itu anugerah Tuhan. Ada yang beli sendiri, ada yang kredit, ada yang dikasih donatur, dikasih gereja. Ini hamba-hamba Tuhan. Ada sebuah cerita di kota ketika di Jakarta ketika ngumpul, ada seorang hamba Tuhan di desa ini dapat motor kan, mujizat. Motor ini dia cuci di setiap sore ketika dia sudah pelayanan, dia cuci, dia rawat, karena ini jawaban doa dia gitu ya. Dia cuci, dia rawat, lalu dia masukin ke rumah. Besok dia bisa pelayanan lagi gitu kan.
Satu ketika sudah ada telepon kan, ini tahun-tahun 2005-an, 2010-an. Ada hamba Tuhan sakit, butuh diantar. Dan di desa itu hanya hamba Tuhan yang punya motor. Hamba Tuhan ini berpikir terus, saya ini mengasihi jemaat, saya ini mau nganter, tapi masalahnya jalannya becek, sayang motornya, sayang motornya. Dia katakan, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi jemaat, saya bisa melayani, saya bisa lah jemput dia, saya anterin ke rumah sakit, ke dokter terdekat. Tetapi jangan motor saya gitu. Motor saya udah dicuci gitu ya. Dan ini menjadi sebuah diskusi. Bapak Ibu Saudara, kan mengasihi itu pasti berkorban. Memang orang yang berkorban belum tentu mengasihi. Kan orang yang berkorban, caleg-caleg ngasih duit, berkorban tuh dia kan. Dia punya inisiatif gitu ya. Dia punya motivasi gitu ya. Ada keinginan. Ada keinginan. Tetapi orang yang punya kasih harus berkorban. Dan dia tunjukkan ketika karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3. Nah, kita mau belajar satu perikop yang luar biasa di dalam Perjanjian Lama. Maaf Bapak Ibu, agak gatel. Ya. Firman-Nya ya, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau mau belajar cerita ini sesuatu yang luar biasa gini. Pertama kali yang mengorbankan, ya, yang bernyawa, ya, itu hewan karena dosa manusia siapa? Itu Tuhan. Ketika manusia berdosa lalu merasa telanjang, itu di dalam Kejadian itu sangat luar biasa. Lalu Tuhan menyematkan, ya, kulit hewan untuk menjadi pakaian. Ada korban, ya. Kasih itu sama dengan korban. Lalu zaman itu akhirnya Habel mengorbankan. Lalu Nuh korban bakaran. Lalu Abraham itu adalah salah satu tokoh kalau kita belajar buat mesbah, membangun mesbah, dia mengorbankan. Mungkin pada zaman dulu itu sesuatu yang punya 200 ekor kambing, lalu dia bersyukur sama Tuhan. Dia mengorbankan 1 ekor. Darah tercurah. Ya, darah tercurah. Jadi lalu setelah itu Abraham diberkati berlimpah-limpah. Ini sama aja seperti mungkin umpamanya contohnya kita punya uang cukup banyak, lalu kita persembahan ke gereja gitu kan. Jadi sesuatu yang kayak kalau menurut saya Abraham itu legowo dan tidak merasa benar-benar berkorban. Karena apa? Orang kaya. 1 ekor kambing itu tiap tahun nggak masalah. Nah, mungkin tiap satu nggak masalah karena beranak pinak hewannya, ternaknya luar biasa ya. Lalu satu ketika gitu ya, ketika Abraham akhirnya dalam usia 100 punya anak, ya, anak dari hambanya, dari budaknya diusir keluar karena tidak dapat warisan. Jadi anak tunggal dan anak satu-satunya di rumah. Dan Tuhan ngomong, dikatakan di sini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih. Nanti kita akan belajar kasih itu seperti apa. Kasih itu pertama berkorban. Bapak Ibu Saudara, sesuatu tindakan ketika kita melakukan sesuatu tanpa ada rasa berkorban, itu sesuatu yang kayaknya biasa. Tetapi ketika ada sebuah tindakan dan kita merasa seperti ada hal yang berkorban, dulu saya pernah bagikan khotbah ini, itu adalah sesuatu yang sebuah persembahan. Dan Tuhan perintahin. Di antara kita, saya punya anak 1 dan saya bayangin Tuhan, kok bisa? Nanti kita akan belajar di sini. Karena kasih adalah pengorbanan.
Kemarin saya cerita di Merapi kesaksian, kalau umpamanya memberi itu kayak sederhana, mau beli pinjam itu sederhana, tetapi bukan hanya itu, waktu diambil. Ayo dong tolong bantuin saya kan, antar istri yang sakit, hujan-hujan malam-malam gitu ya. Kemarin saya cerita kesaksian, saya nanya sama Tuhan, Tuhan jujur loh Tuhan, ini manusia udah malam, hujan, kan anak-anak udah tidur gitu ya. Olin aja bangun bingung kan, gak ada om tantenya udah takut dia WA kemana. Tante mungkin takutnya pengangkatan gitu. Nggak diangkat ya, jadi gak ada gitu ya, mobil gak ada gitu, malam-malam gitu ya. Saya ngomong, kalau enak dia pakai mobil lah, kita kasih kuncinya, bensinnya penuh, is okay. Besok pagi juga dipakai sampai 2 hari pun tak apa-apa. Tetapi nggak tahunya ada satu pengorbanan waktu ya. Waktu. Harta bisa jadi, tetapi waktu, hidup. Lalu ini orang yang dikasih, berkorban makin lama bisa menang. Lalu saya ngomong sama istri, jujur aja, secara aduh nggak bisa aku tidur. Itu hari Senin capek bener kan, hari Minggu ya hari Minggu, mau istirahat, besok Senin mau kerja, bla 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 gitu. Tetapi mulut ngomong, ya udah siap. Terus ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong saya ini manusia males, kan? Mungkin tidak sehat, ego itu manusia ya, ego. Dan saya mengantar sampai jam 12:30 kita pulang. Kan kita pulang dari rumah sakit ngantar mau rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, kasih itu berkorban. Nanti kita akan pada sampai bahwa Tuhan ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi itu seluruh. Dan Abraham diuji. Nanti kita akan belajar kasih. Poin yang pertama pengorbanan, yang kedua, nah kita akan belajar lanjut. Kasih adalah prioritas. Ya. 2 ayat masuk di sini ya. Ya, 2 ayat. Kelihatan kecil-kecil enggak? Ya. Ya, yang depan kelihatan. Jadi salah yang di belakang ya sampai begini-gini. Ya, Matius 6 ayat 24 saya akan bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya mau katakan mengasihi itu prioritas, mengasihi itu nomor 1, tidak ada nomor 2. Saya mengasihimu yang kedua gitu ya. Itu nggak ada di dalam firman Tuhan, nggak ada. Makanya nggak ada yang namanya istri kedua, istri ketiga, nggak ada. Karena kasih itu hanya 1. Dapat ya Bapak Ibu Saudara, 1. Jadi kalau engkau punya 2 tuan, ya, engkau nggak bisa mengasihi dua-duanya. Yang satu membenci itu artinya apa? Membenci itu mengasihi sedikit di bawah mengasihi gitu kan. Ya akhirnya membenci. Pasti ada pilihan. Seorang pejabat memilih. Waktunya sholat ditelepon bupati. Akhirnya ngomong, ini seorang tokoh agama. Aduh, akhirnya datang ke bupati, sholatnya terlambat. Harus milih kan? Begitu juga kita. Kita akan selalu dihadapkan sebuah pilihan dulu. Saya itu berdoa benar sebuah pilihan. Saya yang punya inisiatif buat order, lalu gotong royongnya hari Minggu. Aduh, kita bolehlah 9:30 karena gotong royong saya. Ya tapi capek gitu ya. Sedangkan kita mau nyiapin khotbah dan sebagainya. Akhirnya saya ngomong, Tuhan ampuni saya. Sepertinya saya benar. Saya tidak gotong royong. Saya taruh makanan di sini sama istri kan. Lalu ceritanya, ini ceritanya tokoh masyarakat di sini Pak Asmara ngomong, pada protes orang-orang sini. Itu Om Supri itu gimana? Punya inisiatif onderlah kan? Jalan tanah kita kena kikis ya, jalan dilebarin, dia gak gotong royong bla bla. Lalu Pak Asmara ngomong, lah kamu ini gimana? Dia itu kan Kristen.
Coba kamu ketika Jumatan suruh gotong royong, nggak mau lah, kamu pasti Jumatan. Ya dia pasti belain Tuhannya lah. Dia udah banyak berkorban loh. Cerita gitu. Pak Asmara cerita ke saya. Aduh Pak, makasih ya Pak ya penjelasannya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya orang tahu, oh dia itu milih siapa? Milih nama baik atau milih Tuhannya? Itu banyak arti. Akhirnya semua kantor tahu. Dulu saya mau katakan sekelas saya, ya sekelas saya bisa memilih tidak ibadah tapi acara kantor. Dan saya pikir Tuhan begitu lembutnya ngomong, kamu salah ya. Akhirnya sekarang setiap acara hari Minggu, acara bagus pun, gratisan pun istilahnya, dapat bingkisan kado, sekalipun acara-acara rekreasi kantor dan sebagainya, saya nggak ikut. Dan orang tahu. Jadi sering disalahin panitianya salah. Ya pasti Supri nggak ikut lah, dibuat hari Minggu. Semua orang tahu. Itu salah satu contoh ya. Kita akan memilih antara dua pilihan, dan yang kita kasihi itu yang kita pilih. Jadi ketika melayani istri sakit, ngomong sama istri, gimana lanjut pelayanan apa enggak? Karena saya mengasihi istri. Kata istri, jangan dulu ya, rawat saya. Oke, itu mengasihi. Jadi prioritasnya kita tahu, prioritas pertama Tuhan, kedua istri, ketiga anak-anak, keempat pelayanan. Itu prioritas mengasihi. Itu jelas ada. Amin. Ya, ayat kedua dikatakan di sini. Nah, ini dia. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 36. Bapak Ibu Saudara, kasih adalah prioritas. Jadi ketika Tuhan ngomong kepada kita secara pribadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu seluruhnya. Ini sesuatu kata-kata kalau umpamanya ditafsirkan mungkin bisa negatif, tetapi dikatakan ini, Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Dia mau kasih kita penuh. Mengasihi Tuhan. Dan kalau saya mau bagikan ini, di posisinya Tuhan, di pihaknya Tuhan, Dia mengasihi manusia itu nggak setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara, amin. Dia nggak setengah, nanti kita akan belajar. Ketika manusia itu berdosa, Dia benar-benar buat satu set skenario yang sangat sempurna. Saya mau turun ke dunia, mau menjadi seorang manusia, menebus dosa manusia. Semuanya di jalan diselesaikan. Amin. Amin. Ini Natal. Ya. Ini Natal, ini bulan Desember. Ini adalah kasih Allah yang luar biasa. Kita lanjut. Kasih adalah pengorbanan. Kasih adalah prioritas. Yang ketiga, kasih adalah perintah. Ya. Kasih adalah perintah. Kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Ya, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Perintah kasih itu, ya, kasihilah. Jadi kita kasihilah saudaramu yang kelihatan. Gimana kau mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kau tidak mengasihi Allah yang mengasihi manusia yang saudaramu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan ica-icanya, oh saya mengasihi Tuhan, nggak kelihatan. Lalu yang kelihatan kita nggak mengasihi, nggak. Kasih itu kemarin kita belajar ketika Allah, Roh Allah dalam diri kita, berarti kita punya kasih Allah. Saya mau katakan ketika kita susah mengasihi, kita ngomong bahwa Tuhan memang saya ini manusia yang tidak punya kasih, tetapi Rohmu yang adalah kasih Allah yang adalah kasih itu tinggal dalam hati saya. Saya mau belajar Tuhan. Saya belajar mau mengasihi. Kasih
perintah. Ketika Abraham menyerahkan anaknya itu mengasihi Allah, perintah. Kau mengasihi aku atau mengasihi anakmu. Tidak boleh ada yang melebihi kasih kita kepada pribadi manapun selain kepada Allah. Itu perintah. Lalu kita akan belajar mengasihi saudara-saudara yang kelihatan. Dan dikatakan di sini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita mau belajar gitu. Jadi kemarin saya mengunjungi Kakung Margono, manusianya hitung-hitungan, oh bukan jemaat, lalu mau konser di Merapi, hujan lagi kan ya. Lalu berdoa, Tuhan buat satu kerinduan kita mengunjungi. Lalu kita mengunjungi di sana, lalu Kakung Margono ngomong begini, saya baru tahu kan, dia panggil saya sebagai anaknya. Saya pernah tinggal di rumahnya ya, saya pernah makan gratis di rumahnya berkali-kali, saya udah kayak anaknya. Saya baru tahu sesungguhnya siapa yang benar-benar anak saya. Ketika saya sakit, saya mikir gitu ya, saya ngomong sama istri saya hitung anaknya dia gitu ya. Ada yang gak ada satu. Kan gitu aja. Bapak Ibu Saudara, bersyukur saya ada di sana ya. Apalagi memberikan nyawa. Saya masih ingat ada seorang, kita punya satu kelompok ya, kelompok para pendeta gereja ya. Lalu ada yang bisa, Bapak Ibu, siapa yang punya darah O? Nah, jemaat kekurangan darah O. Wah, semua yang sulis. Saya termasuk dia kok. Akhirnya kalah cepat gitu ya, kayak cepet-cepetan. Saya juga agak bingung juga ya. Berarti saya berpikir inilah yang namanya hidup di dalam Tuhan. Sangat senang. Jadi saya datang ke sana ke PMI. Di sana ada, oh saya aja om gitu ya, kan ada ketemu. Ya udah kalau gitu kan, udah terus dicek gitu ya. Oh cuman butuh 2 kantong. Yang datang berapa kantong? Berapa kantong? Yang datang berapa orang? Satu orang kan 1 kantong ya. Bapak Saudara, kita harus belajar bahwa kasih itu sebuah kehidupan. Dan Allah sudah memberi satu teladan yang sangat luar biasa. Tidak ada kasih yang begitu besar memberikan nyawa. Jadi kayak semacam otomatis gitu ya. Saya sering agak negur istri, katanya istri juga nggak bisa disalahin karena apa? Tetangga sakit, kita nggak dapat kabar gitu ya. Lalu kita nggak nengok gitu ya. Kita bisa tidur enak gitu ya, nonton TV santai-santai gitu ya, ngobrol sama makan sama apa, ngobrol sama istri sama anak, nggak sih lagi tetangga sebelah sakit. Kita nggak nengok, nggak nengok dulu. Kasih adalah perintah. Amin. Amin. Ya, kasih adalah perintah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dalam sebuah kasih Allah, ya, sebuah kasih Allah yang begitu ajaib, begitu indahnya, dunia akan melihat, wah itu orang di sini begitu luar biasa ya, kasih. Sangat luar biasa. Sangat. Karena itu gambaran adalah Allah. Jadi Tuhan pernah ngomong, ketika engkau memberikan aku, kapan Tuhan? Ya kepada saudara yang terlihat. Ketika dia telanjang kasih pakaian, ketika dia lapar kau kasih makan, itu kata Tuhan. Tuhan mau kasih adalah style hidup kita, gaya hidup kita, kehidupan kita, adalah sebuah perintah ya. Lukas 10 ayat 27 sampai 28. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia yang hidup adalah manusia yang hidup penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan orang yang hidup sejati, hidup sungguh-sungguh. Ada orang yang hidupnya enggak sejati. Ya.
Sesuatu yang kita bisa melihat dari kehidupannya. Orang yang benar-benar hidupnya penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, bayangkan begini. Kalau kita ketemu sama orang, saudara kita, sahabat kita, teman kita, selalu yang dia datengin, dia cerita dirinya terus. Ini ya, dirinya terus. Tetapi ada orang yang cerita beda, kan? Kehidupan yang lain. Kita akan dapat ketemu sama dia, cerita dirinya terus, apa dunianya dirinya doang ya gitu ya. Harusnya dia nanya kabarnya gimana. Coba ketika kita ketemu, lalu ada orang ngomong, potong rambut ya, baju baru ya, macam kan perhatian. Tetapi kamu lihat saya nggak? Bagus nggak ini pakaian saya gitu ya? Tadi saya beli makanan loh gitu ya, tapi nggak pernah dibagi gitu ya. Beli makanan, TV saya baru loh di rumah, ngomong dirinya terus gitu ya. Kita ngomong, wah ini nggak usah ditemenin lah gitu ya. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup adalah orang yang hidupnya itu benar-benar punya apa? Punya dunia yang kasih. Saya mau bagi contohnya, ada Apo ya. Sampai sekarang saya berdua, saya diskusi sama istri. Saya benar-benar terenyuh ketika Apo ngomong begini. Mungkin kita pikir Apo ngomongin apa istilahnya, hidupnya Apo, keluarganya Apo, terus enggak. Satu ketika dia ngomong, enggak ngomong sama saya, ngomong sama istri saya. Tante, bisa enggak itu bantu pemerintah? Itu loh, si itu rumahnya udah mau rubuh. Saya langsung terenyuh, Tuhan gitu ya. Kok saya enggak melihat gitu ya. Lalu kita berdoa, Tuhan gimana caranya, terus ngomong sama istri. Nantilah cobalah pemerintah buat bedah rumah dan sebagainya. Nggak tahu, belum dapat ya apa ya. Kita masih berdoa lah. Atau saya ngomong, atau nantilah kita diskusi lah apakah gereja bisa bantu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang kayaknya suasana sorga gitu mengalir ketika kita ngomong, itu yuk kita doain gitu ya. Dia lagi sakit, itu mengalir sekali. Tapi kalau kita ketemu ngomongin kita, lalu nggak ada sesuatu yang memang nggak ada dunia kasih, itu sesuatu yang nggak enak. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan nanti ya, janjinya Tuhan, umat Tuhan itu akan dicari-cari kan apa? Ketika ketemu umat Tuhan itu, kemarin Pak Eka juga ketika ketemu umat Tuhan itu, anak-anak Tuhan, damai sejahtera ada, kok dia tidak perlu pesan ucap syukur, lalu kok hidupnya kudus. Yang kedua, keempat, lalu kok dia penuh dengan kasih, mau dengerin, mau berdoa untuk solusinya, bisa bantu sekecil pun. Itu adalah kasih. Hidup kita apa hanya di rumah, di dalam rumah, bekerja pulang dalam rumah, enggak. Kita berdoa untuk orang-orang kita kasih. Kita memberi yang kita bisa beri, kita kasih. Banyak hal yang kita akan lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, yang selanjutnya, pengampunan sama dengan mengasihi dan menyelesaikannya. Saya ingin katakan, kalau orang mengasihi ya jelas kelanjutannya harus bisa ngampun. Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu benar-benar sifatnya Allah, karakternya. Nanti kita akan belajar ya. Dan di dalam hidup kita harus belajar bahwa ada kasih Allah. Dan kita harus belajar benar-benar legowo, bisa memaafkan, ya, bisa maafin. Ya. Pengampunan adalah mengasihi dan menyelesaikan. Saya mau bagi satu ayat, ini ayatnya panjang, ya. Bisa buka Alkitab, kalau tidak bisa baca kita baca bersama-sama. Ini tentang suami mengasihi istri. Tapi ini satu hal yang sangat luar biasa. Kita mau membacanya Efesus 5 ayat 25 sampai 30. Ya. Saya baca ganjil, Bapak Ibu baca genap ya. Efesus 5 ayat 25 sampai 30 ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk
menyembuhkannya sesudah Tuhan menyembuhkannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, nah kita mau belajar tentang mengampuni dari ayat ini ya. Kasihilah suami ya, sebagaimana suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini ya, yang kita adalah orang tua, Bapak Ibu Saudara, dongeng maling kundang itu harusnya tidak ada di dalam umat Tuhan. Dongeng maling kundang itu apa sih ceritanya? Seorang anak lalu merantau, dia sukses, dia lupa sama mamanya, ya, dia lupa sama mamanya. Dan itu banyak kejadian, ya. Lalu mamanya akhirnya mengutukinya jadi batu. Kalau jadi batu mungkin itu sebuah legenda lah, cerita rakyat aja lah. Tetapi ketika saya ngobrol sama mama saya, nggak ada satu orang mama pun, walaupun ngomel, walaupun kata kasar yang paling besar itu ngusir gitu ya, nggak ada yang akan mengucapkan sebuah kutukan menjadi baik. Ya, kita yang jadi orang tua pernah berpikir kan gitu kan? Enggak, marah bener, mungkin mukul, mungkin paling kasarnya ada beberapa orang tua ngomong ngusir. Tapi nggak mungkin gitu loh. Bapak Ibu Saudara, maksudnya ngerti bahwa sebuah kasih itu benar-benar nempel gitu loh, sangat nempel gitu. Nah, dikatakan di sini kan, Tuhan itu dikatakan di sini menyerahkan nyawanya, menguduskannya, menyucikannya, memandikannya, menempatkannya jemaat dalam cemerlang dan cacat atau kerut. Ada satu pekerjaan yang terus dilakukan kasih itu. Kasih itu bukan saya mengasihimu gitu ya, sebulan kemudian lupa gitu kan. Enggak, tapi dilanjutkan. Nah, kalau ketika kita belajar tentang kasih orang tua kepada anak, ya, ini memang banyak karena budaya-budaya ya istilahnya. Tetapi intinya adalah orang tua benar mengasihi. Walaupun nanti anak mungkin melupakan, mungkin gitu ya. Tetapi orang tua nggak akan jadi batu. Saya merenung-renung, ya nggak mungkin juga gitu ya. Mama saya marah sama kakak pertama saya, terus saya ngomong, ya ampuni, doain mama, ya ini cuma ngomong ke kamu aja gitu ya. Gini, itu Ayu mau begini. Tetapi nggak mungkin. Itu orang tua, itu manusia. Lalu Tuhan dikatakan di sini, dan itu menjadi sebuah cerminan, ya, menjadi sebuah cerminan bahwa suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasihnya sempurna. Nah, saya ngomong sama istri saya, ayo selesai ya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ya salah gini nih, yaudah minta maaf. Kok gampang bener minta maaf? Ya mau diselesaikan gitu kan kiranya. Suami, kan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar kan kasih yang sempurna. Nanti kita buka dua ayat lagi kan. Istilahnya bahwa Tuhan mengerjakannya. Orang tua itu mengasihi bukan hanya menikah lalu mengandung lalu melahirkan, ya seorang ibu bapaknya ngurusin, enggak, tetapi sampai selesai semampunya dia gitu kan istilahnya. Itu kasih orang tua ya. Kasih yang selesai itu ya kasih dan pengampunan, itu paket komplit, paket sempurna. Itu kalau orang tua. Begitu juga suami, sampai suami itu meninggal, salah satu meninggal sampai maut memisahkan, itu mengasihinya dikatakan harus seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih itu bukan kasih yang bersambung, tetapi kasih yang sampai selesai. Itu kasih dan pengertian. Saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita masuk Desember ini, suasana Natal, yakinkan Yesus mati di atas kayu salib itu bukan hanya di awal, bukan hanya untuk di awal,
Ya, di awal itu menebus dosa kita, menguduskan dosa kita, menjadikan kita anak. Bukan hanya itu, tetapi lanjut terus. Dia menyertai, dia memimpin, dia memberkati terus sampai dia menjemput kita di dalam rumahnya yang kekal. Amin. Amin. Ini hal yang luar biasa dikatakan di sini, sampai cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, di sini nggak ada. Filipi 1 ayat 6. Saya akan bacakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Filipi 1 ayat 6, yaitu ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Diteruskannya sampai tamat. Itu kasih dan pengampunan. Saya mau bagikan begini. Kami diskusi sama istri. Ini ada anaknya, ini Tegar ya. Ini kisah-kisah nyata semua. Ketika kita melihat, ya namanya orang tua kan pengen sesuatu ya dari anak, harusnya seperti ini, tetapi nggak terjadi gitu ya. Halo bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, ngalamin kan? Ada kita punya anak, kita menginginkan anak ini seperti ini, tetapi nggak terjadi. Kemarin saya ngomong dia balelo gitu kan, jadi tanda kutip. Kok balelo gitu kan? Ya. Jadi sepertinya kayak gimana gitu kan istilahnya, kayak gregetan gitu ya. Mau marah ya capek juga marahnya, mau negur juga capek negurnya gitu ya. Lalu saya nanya sama Tuhan, lalu Tuhan ngomong, begitu juga kamu gitu ya. Kamu itu juga anakku. Balelo ya tetap kamu itu anakku, kata Tuhan. Saya ngomong sama istri, itu anakmu loh. Itu anak kita ketawa. Lalu saya ngomong sama Tegar, ayo kita berdiri, kita pelukan. Tegar, kamu siapa? Anak papa bukan? Anak papa, ya udah cukup dah. Ketika dia ngomong anak papa, saya pikir udah cukup lah istilahnya kan. Bagaimanapun keadaan dia, kamu anakku, udah selesai. Walaupun kayaknya gregetan kan istilahnya. Kalau namanya bapak-bapak ya, di beberapa bapak-bapak, ibu-ibu ceritalah sama saya. Saya juga dengar, saya juga mengalami. Lalu saya berodak merenung Tuhan. Terus Tuhan ngomong, kamu juga, kamu anak. Dan kamu itu sebenarnya harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Oh iya ya Tuhan, ya masih kurang ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi kasih itu nyata, terus berlanjut. Tuhan mengasihi kita. Begitu juga kita semua orang tua belajar mengasihi anaknya. Tidak jangan berharap bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan yang diharapkan kita sebagai orang tua. Dulu ada pendeta ngomong, kalau mau punya anak seperti yang kita harapkan sederhana, TV lah anakmu. Ya sekarang TV kan, ataupun HP lah anakmu. Programnya gampang gitu ya. Pengen pencet gitu ya, nggak pengen ganti kan. Ya udah pengen, itu sesuai dengan pengharapan gitu kan. Kalau enggak ya ganti beli baru kan istilahnya. Gitu. Tetapi anak beda, satu pribadi. Jadi ketika saya mau gimana, ngomong sama istri, kita doa puasa untuk anak kita gitu ya. Memang mungkin bagi orang ngomong, oh Tuhan itu baik. Tetapi ada yang keinginan kita, dia tidak lakukan. Begitu juga Tuhan. Saya mau loh kamu seperti ini gitu ya. Saya mau kamu ini sungguh-sungguh baca Alkitab. Kamu ini benar-benar harmonis dengan keluarga. Aku ini mau kamu ini bekerja dan aku akan melimpah-limpahi berkatmu. Aku ini mau kamu boleh melayani, mendoakan tetanggamu, keluargamu, orang tua. Banyak yang Tuhan mau. Saya yakinkan ya kepada kita semua, Tuhan ini banyak keinginan kita bagi anak-anaknya. Dan saya mau yakinkan dia tidak hanya menebus, tetapi dia meneruskannya. Dia menyertai kita sampai akhir. Dia memberkati kita sampai akhir. Dia sabar sampai akhir untuk kita anak-anaknya. Amin. Amin. Jadi ketika saya melihat anak saya Tuhan ngomong sama seperti itu. Akhirnya nggak marah, saya ngomong, kamu ini siapa sih? Anak papa. Ya udah
cukup gitu kan bilangnya. Udah cukup. Dia pernah ngomong kan bilangnya, papa musuh gitu ya. Apa bener papa musuh? Dia enggak, dia ngomong. Kemarin kenapa ngomong papa musuh? Diam aja kan. Ya mungkin karena keinginan dia yang nggak terwujud kan. Karena ada ngomong papa musuh, karena pernah, tetapi dia revisi lagi enggak. Mungkin lagi emosi, dan dia marah. Ya kamu kan anak. Mungkin kita juga tanpa sadar pernah marah sama Tuhan. Kok kondisinya nggak seperti ini Tuhan, gitu kan? Kemarin saya ngomong sama orang hamba Tuhan, kok nggak seperti ini Tuhan, harusnya saya diberkati kan? Sudah cukup, sesungguhnya kita anaknya. Amin. Bapak Ibu saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bulan ini adalah bulan kasih, ya, pengampunan. Nanti kita akan belajar lebih lagi tentang pengampunan, ya. Ketika kita susah mengampuni orang, lalu yakinkan dosa kita yang begitu besar diampuni oleh Tuhan. Kok kita susah maafin orang? Kita belajar memaafkan orang. Bulan Desember adalah bulan kasih. Kasih Kristus yang nyata di dalam hidup kita. Ya, kasih adalah pengorbanan, kasih adalah prioritas. Yakinkan kita mengasihi Tuhan itu nomor 1. Kasih adalah perintah. Amin. Kita tutup. Ya, kita mau perjamuan, kita mau doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita bangkit berdiri. Anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan kau sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau Tuhan.
syukur Tuhan atas kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan, mengasihi kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal menebus dosa-dosa kami, melayakkan kami Tuhan menjadi anak-Mu. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan siang hari Tuhan. Ada Roh-Mu Tuhan, kami baik kediaman-Mu Tuhan. Ada kasih-Mu Tuhan dalam hati kami. Ada kasih-Mu Allah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu dahsyat Tuhan, ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Dan biar rahmat-Mu anak-anak-Mu di tempat ini terutama boleh hidup dalam kasih-Mu yang sempurna itu. Boleh memancarkan kasih Allah dalam hidup kami itu. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan anak-anak. Terima kasih Bapak. Ucap syukur untuk firman. Sebentar kami mau doa dan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan hanya liturgi rutin Tuhan di awal bulan Tuhan, setiap awal bulan Tuhan. Kami berdoa lebih lagi Tuhan, ada hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan lewat doa kami Tuhan. Kami mau mengasihi bangsa dan negara ini. Kami mau mengasihi bupati kami, pemerintahan kabupaten kami. Kami mau mengasihi Tuhan orang-orang di sekitar kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau berdiri di hadapan-Mu Tuhan dan berdoa Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang mendengar doa kami, mendengar seruan kami, Engkau yang menjawab doa kami. Allah yang ajaib, Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat jika kami berdoa. Terus kami berdoa dan ada perkara-perkara yang ajaib itu boleh terjadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap Tuhan masuk dalam doa dan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau berdoa. Tetap angkat kiri yang mungkin capek dan bisa duduk ya, tetapi yang masih sehat masih bisa tetap berdiri ya. Kita mau berdiri di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rumah doa ya. Om Iman berdoa untuk pemerintahan ya, pemerintahan bangsa Indonesia, pemerintahan kabupaten. Kita sebut nama para pemimpin, kita berdoa memberkati mereka sampai kampung, kelurahan, ya desa. Kita berdoa memberkati ya. Kita ngomong di sini ada 3 kampung berarti ya, kampung 3 kelurahan, Bandar Jaya Timur, Indra, dan Pajar Mataram. Ya, sampai kampung kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa khususnya untuk ya gereja. Gereja menjadi berkat ya, gereja, bangunan gereja ini menjadi berkat dan menjadi magnet ya. Program gereja bisa memberkati, program gereja bisa menjangkau jiwa-jiwa, dan firman Tuhan yang dari hati Tuhan terus dinyatakan. Kita hidup dalam hidup kebenaran kudusan. Padi Heri bisa berdoa ya, berdoa tentang untuk gereja kita terus hidup dalam kebenaran Allah ya, menginjili, jiwa-jiwa bertambah. Doa pada hari. Amin ya. Kita berdoa untuk ekonomi, keuangan, kesehatan
jemaat, Tante Pena yang berdoa. Kita berdoa Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Apa yang kita kerjakan itu janji Tuhan, dan tidak pernah ingkar janji Tuhan. Dia akan memberkati kita, Dia akan melimpahi kita, akan diberi kesehatan, kekuatan. Seluruh keluarga boleh bersama-sama beribadah, terutama untuk jemaat. Ya, Tante Pena bisa berdoa. Amin. Ya. Lalu berdoa untuk Pak Dodo. Kita berdoa ya untuk acara Natal. Ya, 23 untuk paket, ya bukan sembako, paket Natal, paket kado Natal untuk orang-orang yang kita kasih. Nanti kita sambil bisa diskusi, kita buat list kan. Kita berdoa bahwa ini bukan hanya program gereja, ada hadirat Tuhan. Pendeta Suyatno yang akan boleh melayani kita semua yang boleh hadir, jemaat yang diundang, ya. Komsel Merapi, keluarga Mandala yang kita undang, lalu orang-orang Kristen jemaah yang ada di sekitar sini, kita berdoa memberkati acara Natal. Amin. Ya. Ku bawa hidup semua. Bawa hidupku sekarang, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu serahkan